welcome back to HW Sports Show Podcast. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita, YouTube, TikTok, dan Instagram. Tadi udah Instagram ya. Oke, jadi gua hari ini udah sama Rahul Pinem, champ dari HSS 4. Tepuk tangannya dulu. Ya. Gimana kabarnya Rahul? Kabarnya alhamdulillah baik dan sedikit Jangan tegang dong. lelah sih. Karena persiapan melawan senior kita ini lumayan, makanya harus lebih lelah latihannya. Nah, sebelum ngomongin senior nih, kemarin kan kita ketemu di HSS 4, kita temukan dengan Devri Palulu kan. Itu kira-kira setelah pertandingan HSS 4 kemarin, apa rasanya? Aktivitasmu apa aja itu? Setelah pertandingan HSS 4 kemarin itu jadi dapat wawasan baru dan pengalaman baru dan motivasi yang lebih panjang lagi ke depannya. Oh iya, gimana rasanya menang dari juara WBA Asia? Awalnya sih tidak percaya yang kayak, apa ya bang, kayak nggak mungkin aja gitu. Tapi dengan proses kerja keras akhirnya terjalanin dan menghasilkan. Kerja kerasnya gimana nih? Kerja kerasnya itu ya Selain kayak- salto? Selain salto. Kalau salto jujur sih Bakat? enggak. Memang kalau nggak salto itu kurang, kayak kurang Oke. gitu bang. Jadi emang butuh salto-salto itu juga ya? Wajib. Malah Wajib. kalau nggak salto kayaknya nggak bisa mukul sih. Oke, berarti semua Kayak aneh petinju rata-rata minimal bisa salto ya? Harus salto. Harus salto, oke. Pokoknya gimana pun kondisinya aku bakalan tetap salto sih. Oke, mantap, mantap. Cuma itu kemarin, menurutmu waktu lawan Devri itu hoki apa emang karena latihan keras tuh? Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang dan Apa settingan? Ada yang bilang settingan lagi jangan-jangan? banyak juga yang Banyak bilang juga bilang. settingan, iya. Di sini aku mau jelasin sih yang kayak, nah ini jadi pembuktian buat Lerisio yang kayak kemarin itu aku nganggapnya hoki sih bang. Yang kemarin? Iya, karena seorang Devri Palulu itu memang legend dan Oh. bukan kaleng-kaleng gitulah. Terus kemarin setelah menang udah main di HSS 2 kali, terus menang lagi kan yang keempat kemarin, banyak cewek yang deketin nggak? Wah itu cukup banyak Cukup sih. banyak? Iya banyak. Iya, yang modus? kayak ngepoin, modus ada juga yang batang sih. Batang juga ada? Udah punya pacar belum sih? Buat sekarang belum bang, karena harus fokus ke HSS karena dulu pernah. Jadi HSS menghambat perkariran cintamu ini? Apa? Iya. Iya, iya lagi. Astaga, Calon tapi udah calon. calon nggak? Lagi fokus lah buat HSS dulu. Tapi kan sebelum main di HSS, lu tuh ini kan apa? Fighter dari MMA atau dari kickboxing ya? Atau dari mana aja nih? Aku lebih apa ya dominan di Muay Thai sih sama MMA. Muay Thai emang Iya, MMA. karena rekor di Muay Thai MMA itu bagus. Oke. Terus kenapa mau pindah ke tinju tiba-tiba kepikiran? Karena gue inget banget nih, awal-awal kita mau bikin HSS yang ketiga, itu kan kita bingung ya mau nyari fighter di mana dan kita pengen ngumpulin dari berbagai Indonesia kan. Akhirnya kita open submission. Dan kita tuh filter lagi nih siapa yang kira-kira submissionnya tuh bagus. Nah salah satunya sama si Riko itu ketemu Rahul. Dia bilang ke gua katanya, mau mainin Rahul dong, kita lihat dulu nih Instagramnya kan. Ya oke juga lah, kita coba mainin. Tapi katanya amatir ya. Iya, kemarin tuh di posisi amatir karena lawan kita nih nggak mau ke pro dulu karena masih fokus ke pon. Oke. Tapi kamu udah mau ke pro tadinya? Aku lebih tertarik ke pro sih karena Oke. pro itu menurut aku salah satu apa ya? Ya lebih banyak aja gitu rintangannya dan Challenge-nya. banyak challenge-nya gitu. Lebih susah mana lawan Jack Cree sama Devri kemarin? HSS 3 kan main ketemu Jack Cree. Terus ketemu Devri. Jujur lebih Larry. Jujur lebih sulit ngelawan Bang Depri Palulu sih. Emang iya? Iya, karena dulu kan baru turun ke boxing dan akhirnya ketemu Jack Rio karena belum ngerti style boxing, akhirnya kayak Agak shock bingung ya? gitu Oh berarti ya. kemarin ketemu Jack Cree itu pertama kali boxing itu? Pertama kali boxing. Pertandingan pertama kali boxing? Iya, Terus kemarin waktu lawan Devri juga banyak yang bilang kayak Devri ini nggak sebanding lah kalau sama Jack Cree. Ya kan? bahkan teman-teman di camp aja sama keluarga itu udah kayak ya udah jalanin aja, kayak udah nggak ada yang percaya gitu. Karena stylenya memang bukan di boxing gitu dan lawannya juga seorang legend gitu. Iya. Dan pada akhirnya kan bisa buktiin semuanya yang kayak bingung gitu sih. Tapi kaget gak waktu kita tawarin, mau nggak main di HSS lagi, tapi ketemunya Devri Palulu nih.
Sempet kayak berat gitu karena takut nggak bisa buktiin dan ngecewain pihak HSS. Atau nggak ada kepikiran, wah ini kayaknya mau disetting nih? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Itu bener-bener real ya. Ya mungkin jadi ayam sayur sih disayurin gitu. Tapi kemarin nggak ya? Nggak. Ganas Raul. Ganas kemarin. Terus sebelum ke dunia tinju atau dunia fight, pekerjaan lu sebelumnya apa ya? Latar Dulu, belakang lu? latar belakang yang paling awal ya itu sebagai OB, OB? yang bersih-bersih camp gitu. OB di camp boxing gitu? Iya. Berarti dari ini dong, dari Medan ke sini. Dari Medan itu apa ngikut teman kayak apa? Dulu itu ada apa namanya kayak nagih-nagih uang gitu yang Debt Debt collector. iya, lebih tepatnya gitu yang kayak Oh. ada bunganya gitu. Jadi ngikut temen akhirnya nggak jalan, ya udah kayak ada yang nyalurin namanya Bang Edowar. Jadi salah satu yang bantu aku banget di Jakarta, aku udah terlantar gitu. Terus dia nyalerin ke camp, akhirnya jadi OB dan berkembang. Sering waktu aku belajar, menyempatkan waktu untuk latihan gitu. Awal mulanya campnya apa tuh? Hicks Papua. Brother. Oh, Hicks Brother. Awal aku berkembang itu salah satu camp Hicks Brother sih. Awal bisa Muay Thai, boxing. Hmm. Terus sekarang pindah ke Bandung itu gimana ceritanya? Sebenarnya di camp Hicks Brother itu adalah camp awal dan terwujudnya seorang fighter, Fighter. Seorang oh, Rahul. fighter ya. seorang Rahul gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya aku cabut tuh bukan karena masalah di campnya, tapi ada masalah sedikit lah selek sama percintaan gitu bang. Oke. Memang percintaan itu bisa menghancurkan karir seorang atlet sih. Kapok nggak berarti? Iya buat kalian guys, jangan bercinta dulu kalau nggak mau hancur. Dari Rahul 24 tahun. Coach. Terus waktu jadi OB, transisi jadi fighter itu gimana? Emang dibolehin sama ini yang punya campnya? Gimana bang? Kan sebelumnya jadi OB itu kan, Ha-ha. sering-sering latihan, terus bisa tanding tuh gimana ceritanya? Itu awalnya dulu kan kayak bersih-bersih, akhirnya kayak suka ngeliatin kayak orang latihan, member, terus ada atlet juga kayak fans gitu. Akhirnya tertarik yang kayak belajar otodidak, terus tiba-tiba dilatih sama yang punya X Brother dan akhirnya dicoba ditandingin. Latihannya Akhirnya gratis tak? latihannya gratis. Gratis. Iya. Baik tuh berarti ya. Baik banget. Memang dia support untuk atlet-atlet yang mau berjuang dan berkembang gitu. Sakit hati karena percintaan pindah ke Iya. Bandung. Dan memutuskan untuk meninggalkan yang sudah hancur dan membangun sesuatu yang baru. Keren. Dengar mantan ini ya pramugari ya. Pramugari. Iya bener banget. Berarti dibanding ngurusin cinta, mau jadi petinju aja itu udah pilihan yang tepat sekarang ya berarti ya? Iya. Iya. Untuk bangkit sih susah banget sebenarnya. Kayak udah males dan pasrah gitu. Karena udah hancur banget dan susah untuk bangkit. Karena udah terbiasa ada seseorang yang menemani gitu. Tiba hancur, tidak ada yang support, tidak ada yang menemani. Galau, Jadi hanya kayak samsak sekarang ya. Berarti ibarat tinju ini pelampiasan dong? Tinju ini sebenarnya kemarin gabut aja. Gabut. Kayak gimana sih tinju? Dari dulu Gabut juga ya. suka tinju gitu. Oke. Tapi pernah berantem di jalan nggak? Tawuran gitu? Enggak, semenjak aku bisa bela diri, aku menjauhi berantem di jalan. Karena efeknya fatal banget kalau di jalan. Iya ya, nggak ada aturan soal kalau di jalanan kan ya? Iya. Dan urusannya bakalan panjang dan nggak ada selesainya gitu. Ngomong-ngomong tadi ngomongin pramugari itu siapa tadi itu? Mantannya. Oh mantannya? Iya, gue denger Rahul ini orangnya lumayan bucin kalau sama cewek Iya. soalnya. Dan dia galau karena orang itu kan. Bener bang. Berarti untuk, tapi pernah nggak terganggu latihannya karena perempuan gitu? Semenjak ada sosok dia itu kayak salah dari aku juga sih, kayak pak gitu. Iya. Gimana sih? Nggak apa-apa. Apa enaknya manggilnya? Apa aja, Iya. santai-santai. Salah dari aku juga sih yang kayak terlalu overthinking. Oke. Sebenarnya dia yang kayak baik sih, support orangnya, ceweknya baik, support, dan sebenarnya kayak salah aku yang kayak overthinking, mungkin bucin itu menghancurkan semuanya yang kayak selalu mikir dia jalan sama siapa, terus kayak ya gitulah, jadi kayak latihan nggak bener, curigaan, nggak bisa tidur, jadinya merusak semuanya. Kalau bisa balik waktu, mau ketemu dia lagi, mau rubah sikapnya nggak?
Mungkin udah agak susah Udah karena susah ya? udah banyak kehancuran yang kayak belum diakunya hancur, di dianya juga banyak yang hancur, belum lagi udah jadi toksik gitu. Tisu dong, tisu dong. Kayaknya udah mau nangis nih. Ya bolehlah kasih permintaan maaf dan Minta maaf. iya siapa tahu menyesal. Ya buat Vanya, aku minta maaf banget sebesar-besarnya karena pernah berada di sampingmu dan tidak bisa membuat yang ternyaman dan memberi yang paling baik buat kamu. Apa itu? Oh, ya udah ulang-ulang. Kita panggilkan Ya, udah Vanya. Ini jadi podcast cinta ini. Astaga, ada orangnya? Ada tadi nanti di bawah. Janganlah bang, mati aku bang. Jangan bang, sumpah bang, aku trauma loh bang. Emang ada orangnya bang? Nggak ada lah, nggak ada. Terus nggak abang ada. tahu dari mana? Ada yang review nanti di sini. Enggak, abang sumpah tahu dari mana sih? Namanya Vanya. Semua udah tahu ya di sini udah tahu Enggak, namanya Vanya ini. ciri-cirinya kayak tanya dua pramugari, terus yang kayak Kau tahu dari mana? Kau kan yang ngomong tadi di sini. sebelum itu abang itu udah tahu. Ini serius ini ada orangnya nggak sih bang? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, berarti jadi kita balik lagi si Larry nanti, kamu kan bakal ketemu dia nih di HSS Series 5 ini kan. Dan kali ini Larry sih kalau kita lihat dia latihannya bener-bener giat dan disiplin tuh. Nah, Bangun pagi, olahraga setiap hari gitu kan. Badan masih bagus. Walaupun umur kurang lebih udah 40-an gitu. 42. 42 sekarang. ada plus minusnya. Dan sebagai Rahul ya yang menyukai ekstrim gitu, itu bagus sih. Malah aku menganjurkan kayak dia yang bener-bener mateng banget dan siap gitu. Karena aku bener-bener kayak menikmati sesuatu yang keras buat aku gitu. Oke, berarti ini tantangan yang ada adrenalinnya gitu ya. Ada adrenalinnya. Seorang Rahul sangat menyukai adrenalin, guys. Tapi nanti si apa namanya Rahul ini setiap ketemu petinju atau yang kita mainin itu tuh selalu yang berat-berat ya. Devri, Larry, Jack Riu pun Jack berat, Riu pun juga berat gitu kan. Kalau dari Amatir segi berat banget. di partai amatir kan. Dan mungkin kalau kalian yang belum tahu Rahul ini akan main di HSS 5 tanggal 21 April 21 lawan Larry Siwu. Dan kali ini bukan pertandingan yang exhibition atau kejuaraan nasional, tapi ini akan menjadi kejuaraan internasional pertamanya Rahul juga mungkin. Jadi kalau kalian yang ya pecinta boxing mungkin tahu ya WBC atau WBC ya sebutannya ya, World Boxing Council. Rahul bakal ngerebutin perebutan sabuk ini, WBC Asia di kelas 66 kg atau welterweight. Nah, Rahul sendiri mungkin juga shock gitu ya, kok ada kejuaraan ini kan. Lu pas tahu ada kejuaraan ini, latihan lu ada perubahan nggak? Langsung dilebihin. Pada saat itu dikabarin ternyata sabuk ya apa? Sabuk WBC. WBC ya. Kemarin itu sempat dikabarin tiba-tiba kaget yang kayak tiba-tiba main sorry bang. Ulang-ulang. Ulang bang. Oh, Nggak, sorry. oke. Ya. Lanjut. Oke. Kemarin tuh sempat kaget yang kayak langsung dikabarin ternyata main sabuk dan sabuk WBC. Perebutan sabuk. Iya, Iya. perebutan sabuk dan di situ yang kayak aduh, ini beneran gak sih gitu kayak shock gitu dan ya nggak mungkin kan seorang tim HSS kayak gimmick gitu dan Nggak gimana dong, gitu. mungkin dong. Aduh. Box racknya udah keluar loh, box racknya udah keluar loh. Bintang 2. Box racknya udah ada seorang bintang 2 nih. Tapi ya kalau kita lihat juga nih, setelah HSS 4 kemarin, ini kita balik ke HSS 4 lagi, lu itu tuh banyak yang ngincar tahu gak sih? Banyak banget. Karena di box rack itu bintang lu itu ada 2. Yang di komen tuh banyak dan di pribadi juga banyak yang Banyak. ngechat yang kayak ya secara halus Lawan gua dong. dan tidak ditawarin ya kayak secara halus dulu gitu. Habis itu lama-kelamaan jadi kasar gitu. Oh. Iya, karena nggak diladenin. Ketemu aku dong gitu ya, tanding di HSS gitu ya. Iya, Banyak yang minta tanding di HSS berarti? banyak. Banyak ya? Ngincarnya memang di HSS. Semuanya di HSS. Pertama ngincar acaranya, kedua ngincar bintang rekordmu berarti ya? Iya. Sekarang kan nomor 1 welterweight di Indonesia ini Rahul nih, makanya kita undang dia ke sini nih. Tepuk tangan dulu. Kita manggil yang nomor 1-nya soalnya. Hebatnya soalnya debut bintang 2 tuh. Iya, jarang lah. Cakep lah udah. Hanya di HSS, guys. Bisa Iya. dapat bintang 2 kayak gitu. Di mana lagi coba?
Di HSS. di HSS. HSS nomor 1. Mantap. Emang nih, kamu mau naik berapa harga? Itu tapi persiapannya kali ini, waktu sama Devri, kalau nggak salah persiapannya sempet sparring sama Galatri Sony yang punya stance-nya itu southpaw ya? Iya. Karena tahu Devri ini southpaw. Jadi Bang Sony ini seorang petinju yang legend juga, yang pengalamannya jam terbangnya udah melejit banget di boxing gitu. Jadi dia inisiatif kayak bantu banget tuh, datang ke camp kita ini di Eagle, dan ada abang kita juga, Coach Randy, dan kakak aku Kaeca, dan anak-anak semua banyak lah yang kayak support gitu. Nah dia inisiatif si Sony ini datang ke camp membantu yang kayak persiapan, karena dia ortodok juga, Bang Depri ortodok juga, sama kan? Ya, dia iya southpaw. Southpaw. Dan Kidal. kebenaran si Bang Sony ini southpaw. Southpaw juga. Nah, kebenaran Bang Depri juga southpaw kan. Jadi dia kayak inisiatif, partnerin supaya tahu style dan kayak masuknya gitu. Itu ngaruh banget, Pak. Jadi kalau kita partner kidal, itu bakalan masuknya kidal. Tapi kalau southpaw, masuknya southpaw gitu. Kemarin tuh gala ini mau kita mainin di Jakarta. Tapi dia mengalami kecelakaan. Ya, semoga Kak Sony ini cepat Semoga sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Cepat sembuh deh tuh. Legend kita. Nah, itu kan salah satu contoh persiapan waktu lawan Devri yang punya stand southpaw. Untuk lawan Larry Siu, kan kamu juga udah lihat rekornya dia ini 31 loh, menangnya loh. Terus kamu punya persiapan tuh apa aja yang udah dilakuin selama ini? Sejauh itu sih dulu kayak nggak ada jadi beban sih, karena aku udah ngeliat dia yang kayak aduh berat sih sebenarnya, yang kayak orang-orang bilang ini bakalan berat banget persiapan yang matang gitu. Jadi aku yang kayak mau nengok videonya kayak getar gini kan, jadi kayak aduh gimana nih, nonton nggak ya? Udahlah nggak usah gitu. Jadi nggak nonton. Seharusnya kan kalau kita punya lawan itu kita pelajarin, yang kayak tonton videonya dia kayak unggul di mana gitu. Tapi di situ udah mau nonton udah getar gitu, Pak. Jadi kayak gini nggak jadi udah. Oh, jadi nggak merhatiin si Larry ini mainnya gimana segala macam. Nggak Jadi biar berarti. itu salah satunya buat ngilangin overthinking tadi itu. Atau Iya, ngilangin overthinking dan kayak fokus saja dan nggak ada beban gitu. tapi lebih fokus sama Iya. diri sendiri daripada Fokus. lawannya gitu ya. Fokus ya. Jadi kayak latihannya tinggal dilebihin aja. Misalnya Bang Depri latihan 2 kali, lebihin 1 jadi 3 gitu. Bang Devri, ini kan lawannya Larry. Oh, Larry. Sorry. Larry sih. Oh. Oh, iya. 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 Oke. Iya. Iya. Kok jadi aku yang shock sih? sorry Bang. Santai. Apa bahas persiapan? Kayak lu sering ke hutan ya sekarang ya? Sering nyakot di pohon gitu kayak pernah ya? Bener banget, Pak. Jadi di hutan ini, Pak, ada manfaat yang besar banget di aku. Kayak aku bener-bener ngumpulin aura-aura apa ya, dibilang ketenangan, apa sih kayak yang Iya, Ngumpulin alam energi, banget gitu ya, energi kayak alam. gravitasi apa ya? Gravitasi. Apa namanya, Bang? Ah? Cakra. Cakra gitu kan. Jadi kayak di alam itu ya kita hidup seperti alam rimba dulu lah, kayak kalau nggak dimangsa kita yang mangsa gitu. Hati-hati Kayak- kamu di hutan ketemu Paris loh, dipukul loh. Wah, Paris enggak sih. Kalau Paris kita tunggu aja dulu Bang, kayak dia selesain dulu urusannya. Oh iya, Iya. ada urusan apa dia? Ada urusan sama orang Bali dia Bang. Oke, iya sih, Paris juga mau tanding satu panggung sama kamu juga Satu soalnya. panggung juga, iya. Anthony ini, Paris ini mau lawan Anthony Angelan nih, juara HSS 3 kita kemarin tuh. Bule, Bule, iya. Netherlands. ya from Netherlands dia. Tapi keren sih seorang Paris ya melawan atlet One Champ ya kan? Iya, betul. Iya. Tapi kan sama kayak dirimu, lawan Devri, lawan Larry itu keren juga loh. Berani loh menantang juara-juara yang sebelumnya di angkatan atasmu, kamu berani turun lawan mereka, itu keren juga loh. Itu tentunya dari bantuan HSS sih Pak. Karena kita pengennya ada generasi muda yang maju lebih tinggi lagi gitu. Nah di situ aku benar-benar kayak harus buktiin. Jadi sama-sama ketemu nih. Satu ngasih kesempatan, Raulnya juga harus buktiin. Betul. Jadilah pecah lah kemarin HSS 4. Apalagi yang kelima ini. Kelima. Udah tahu kan arenanya itu Indonesia Arena itu bakal didatengin, kita target 20.000 penonton loh untuk dilihat dirimu loh. Nah ini bakalan jadi berdarah-darah sih Pak. Ini bakal Sesuai jadi komen dan sejarah boxing juga ucapan. ini. Betul. Minimal kalau aku nggak berdarah, dia berdarah. Tapi yakin menang lawan Larry? Yakin banget.
Harus Berapa yakin. persen? Iya. 80. Apa motivasinya yakin menang? Karena persiapan, dukungan dari tim dan semua Fans. fans-fans yang positif. Mantap. Kurang kayaknya, Pak. Kurang apa? Kurang motivasinya? Yakin banget menang. Jadi ya karena udah tahu style boxing, jadi kayak udah enak aja gitu, Oke. Pak. Jadi kayak udah tahu style boxing nih. Tinggal ditambah aja apa yang kurang nih. Tapi ada nggak yang bilang jangan terima nih tawaran HSS yang kali ini nih? Ada Ada yang bilang. ada Lawannya dihitung Larry soalnya nih. ada 54 sih. 54. Iya. Antara yang kayak bilang tuh 54 ya 54 orang apa Enggak. gimana? 54 orang Oh, oke. yang benar-benar 54, nasehatin sampai chat tuh panjang ke bawah. Dia nasehatin yang kayak bagus sih, yang kayak sayang bintangnya udah bintang 2. Lawan dia terlalu berat gitu. Nah, di situ semungkin lah kayak nggak ada yang berat buat Rahul gitu. Asik. Keren. Tapi ya benar sih untuk bintang 2 di Indonesia juga sedikit kayaknya ya. Tapi Rahul ini punya dan baru pertama kali bertanding. Biasa kan orang kalau misalkan aduh lumayan nih bintang 2 nih, kita tanding yang kecil-kecil dulu lah gitu kan, yang kira-kira Iya. masih seimbang. Tapi kita tawarin Larry langsung mau, emang karena nekat aja ya, nggak ada takut sama sekali sama siapapun berarti ya. Karena udah pede, Pak. Jadi PD-nya karena udah lawan Devri kali. Iya, Itu jadi udah bantu juga ya. bantu. Jadi udah dapet stylenya dan kayak kalau di kita itu kalau udah ngemangsa orang jadi levelnya naik, Oke. makin naik. Jadi kita ngeliatin langsung ke atas terus kan. Di atas ada siapa lagi nih gitu ya. Iya, jadi kayak untuk menaikkan level itu harus memangsa yang lebih jauh di atas. Benar. Biar kok nggak di situ-situ doang gitu kan. Iya. Karena kan ada beberapa petinju yang kita tawarin lawan ini, lawan itu, dia nggak mau gitu. Tapi ya dia nggak bilang alasannya kenapa dia nggak mau, entah dia takut kalah atau pengalamannya jauh segala macam. Lebih Tapi ke sedangkan milih-milih ya. iya, tapi Rahul sendiri yang bisa dibilang pengalaman boxingnya masih minim untuk bertanding, berani gitu lawan orang-orang ini. Jadi kita salut banget sih ya bakal sama Rahul ini. Tentunya dengan dukungan ISIS dan kayak dikasih kepercayaan itu sangat berharga sih buat seorang Rahul yang kayak gimana ya? Itu harus benar-benar dibuktiin. Salah satunya itu juga yang membantu mendorong Rahul untuk bisa mencapai itu sih. Nah, jenjang karirmu ini berarti yang kelima di HSS 5 ini. Itu kan ada partai pertandingan perebutan sabuk WBC kan, si WBC ini kan. Dan kalau kamu menang lawan Larry, itu udah pasti jenjang boxingmu naik lagi tuh. Dan bakal banyak lebih ngincar Rahul lagi nih. Pastinya lebih Siap berat nggak tuh lagi. kayak gitu? Siap banget sih. Kalau itu udah dipikirin matang-matang, kalau ini tembus, mungkin persiapan akan di luar negeri sih. Di luar negeri. Iya. Mau bertanding lagi, untuk bertanding lagi nantinya. Untuk dapat partner dan teknik-teknik yang Oke. bagus gitu. Jadi cari ilmu di luar Indonesia gitu ya. Iya. Nah, itu kalau misalkan Rahul sendiri udah pernah lawan orang luar negeri belum? Untuk di kickboxing pernah. Kickboxing pernah? Iya. Di boxing belum juga ya? Di boxing belum. Benar-benar baru 2 orang yang dilawannya. Pertama Jeffrey, kedua Larry. Kedua Devri. Devri, Yang ketiga ini baru Larry ya. baru Bang Larry. Nah, ngomongin target di boxing. Ada nggak sih targetnya di boxing tuh mau nyampe mana sih? Apakah cuma sekedar olahraga, tanding dapat uang, atau mau sampai mana gitu? Atau mau Targetnya. siapa gitu. Heeh. Targetnya untuk sekarang sih untuk mencapai titik di mana yang kayak udah ngerti boxing dulu. Nah, kalau udah ngerti boxing, Rahul bakalan kayak nyapai minimal nih ke luar negeri bisa megang sabuk gitu, kayak mempertahankan sabuk welter, kayak ya gitulah. Jadi apa mau membangkitkan industri boxing di Indonesia tapi Rahul gitu. Berat sih itu Bang. Bisa dong. Tapi kalau misalkan dirimu nih berjenjang dan bagus terus rekornya, ternyata kamu punya potensi jadi juara dunia, the next Chris John atau Dot Jordan, pasti Indonesia industrinya naik lagi sih. Naik lagi. Nah, kamu siap nggak tuh beban mewakili Indonesia misalkan untuk tanding di luar negeri, membawa bendera Indonesia kayak gitu-gitu, udah siap? Tapi amin sih, semoga itu benar-benar kayak ya Rahul mau banget sih, cuman kayak Rahul tuh benar-benar fokus untuk memahami boxing dulu. Boxing dulu. Ketika udah paham, udah enak nih, kayak udah ngalir aja gitu, tinggal ikutin alirnya yang kayak
udah siap bertanding dimanapun dan Kapanpun. mencapai titik Kapanpun yang terbaik. Tapi berarti nggak ada keraguan sama sekali untuk di boxing ini ya? Nggak ada, cukup dari pengalaman Bang Depri. sorry. Oh, nggak ada, cukup dari pengalaman Bang Depri. Udah banyak apa sih pengalaman yang kayak, padahal ini baru banget yang kayak baru main 2 kali boxing, tapi Rahul merasa yang kayak udah jago banyak nih. ilmu dan Oke. yang kayak pede gitu, main sama siapa aja gitu. Makanya ketika HSS mengasih lawan Bang Leri, siapapun itu Rahul pasti nerima. Tapi lawan Larry ini masih nggak ada persiapan apapun? Maksudnya ada rencana strategi tersendiri nggak? Game plan-nya gitu loh. Game plan-nya udah ada yang spesial. Boleh diumbar di sini? Oh, boleh. Dikit aja nih. Biar Tapi, nanti Larry denger gitu kan? iya. Buat Bang Leri, apa itu? Oh ya. Buat Bang Leri, ada satu hal yang spesial yang udah aku persiapkan. Tentunya ini spesial banget. Nggak apa-apa dibocorin dikit nih. Hati-hati perut. Karena perut itu bakalan jadi incaran yang paling menyakitkan. Cukup sampai di situ aja sih. Oke. Nah, kalau strategi Rahul untuk menahan serangan Larry itu belum ada. Ngindar ya nanti di hari H. Lari aja gitu, lari muter. Kayaknya enggak sih, Pak. Tampung sih, Pak. Karena dia kan tinggi nih. Jadi ya kurus-kurus juga gitu, kayak nggak terasa aja sih kayaknya, Pak. Oke. Karena kan Larry ini terkenal dengan tinjunya yang tuh kuat banget tuh soalnya itu kan. Wah, enggak sih. Kalau buat aku nanti nggak terasa sih kayaknya. Kasih yang paling keras. Yang paling keras. Mantap. Itu ini kemarin pertama kali tanding di HSS 3 itu 4 ronde loh. Di HSS 3 ya 4 ronde. HSS 4 naik ke 6 ronde. Kali ini kamu 8 ronde. Kenapa kuat? Sorry, Pak. Itu yang di Bali juga 6 kayaknya. 6 ya? 6 juga ya? 6. Oh, namanya? Oke, lupa kita. Lupa. Soalnya ingatnya Karena aku nengok, kok aku ngap ya? Kemarin berarti 6. Benar. soalnya kan ini ya, kita ingatnya amatir tuh kita biasa kita Amatir kasih 4 ronde. 4, biasanya 4. Kemarin 6 ya? Makanya kemarin curang orang itu. Semi amatir soalnya. Seharusnya aku nggak mati di babak belurin kayak gitu. Jadi 6. Tapi hebat sih tahan 6 ronde gitu kan. 6 ronde, Nah, iya. kali ini 8 ronde nih. Siap nggak nih? Kemarin sempet minta 12, Buset. jadinya 8. Ternyata abang kita satu itu juga minta 10. Oke. Jadinya 8. Ya udah, kita ikutin aja apa yang terbaik. Itu pokoknya udah disiapkan yang terbaik kok buat kita. Jadi ikutin aja lah. Nah, game plan yang tadi perut itu atau ada strategi tersendiri nggak di round berapa mau dikeluarin? Kalau itu rahasia, Pak. Oh, rahasia? Iya. Oke. Karena itu udah benar-benar diikat pakai karet sih. Jadi ini benar-benar ledakannya udah luar biasa sih. Pokoknya siap-siap aja sih. Tapi target berapa ronde lawan Larry di dalam 8 ronde ini? Karena pertarungan ini akan menjadi berdarah-darah, tentunya abis ronde sih. Nggak ada target, biar tersiksa dulu tuh. Oke. sampai Jadi 8 full ya? mau menyiksa ya 8 ronde Menyiksa ya? dulu. Mau kasih paham ke Bang Larry nih. Kita panggilkan Bang Larry. Udah kayak gitu kah bentukan kaleri sekarang? Beda orang kayak Kayak aku mundur ini, Le. Gila, tapi ada nggak sih di luar HSS kamu tuh ditawarin tanding di tempat lain di luar negeri segala macam gitu? Ada 2 promotor yang pengen nampung aku dan membina aku menjadi atlet yang lebih terurus dan terarah gitu. Berarti sekarang nggak terurus nih? Cukup terurus juga sih dengan di Camp Eagle aku yang sekarang yang kayak support, udah kayak abang aku, kakak aku. Tapi ya gitulah. Nggak tahu gimana ya. Aku nggak terikat loh di sana soalnya. Oh, mungkin ini kali. Di sana kayaknya mungkin lebih ke Muay Thai dan MMA kali, atau boxing juga? Buat Coach Randy sih dia bisa boxing juga. Oh, bisa boxing juga? Ya, tapi untuk partner sih berat di sana. Jadi kita harus keluar-keluar dan jadinya nggak latihan sama Coach Randy gitu. Oh, jadi kayak ya udah di situ tapi nggak ada partner tinju gitu. Jadi misah-misah. Jadi kadang kita nyempetin sparring, nyempetin pad,
nyampetin fisik gitu. Jadi pisah-pisah, Pak. Oke. Nah, promotor yang tadi kamu bilang itu, yang mau nge-guide Raul itu maksudnya mau di-guide gimana tuh? Mau dibina gimana? Sempet ada mau kerja sama yang kayak kontrak gitu. Heeh. Jadi digaji, terus dikasih mes, ada pelatih khusus, Mm-mm. semua pertandingan dia yang ngurus gitu. Oke, itu dari Indonesia itu? Ada dari Bali satu lagi dari Malaysia. Ini tawarannya keluar kapan itu? Baru atau udah lama? Baru Setelah 1 atau bulan sebelum ASS? sesudah Depri. Bang Sesudah DP? Iya. Oh, Depri. Oh ya. Oh, Oh, jadi setelah tanding itu ngeliat, oh Rahul, oh ya, sampai promotor tuh mau ngincar Rahul ya? Iya, potensi berarti dapatan. bener-bener kayak kaget juga sih. Ini bohongan gak sih? Setelah diselidikin orangnya memang bener-beneran. Emang beneran pengen ya? Kayak bener-bener kayak udah ada tanda tangan apa juga surat-surat formulir gitu. Jadi kayak ini berat nih gitu yang kali udah diam aja dulu. Dan sempet diarahin sama coach Armintan juga. Oke. Diarahin Kayak, untuk? iya, diarahin kayak ya udah persiapan aja dulu, fokus di HSS ya. Karena benar juga, karena kayak menghargai yang dari awal mendorong Rahul tuh ya HSS gitu. Setelah jadi terus nggak main di sini kayak berat gitu. Kita kan soalnya nggak kenal Rahul kan, kita taunya Instagram Rahul dong waktu itu submit Iya. video kan. Karena banyak yang bilang katanya HSS ini submit video ini cuma gimmick nih, kita nggak ada yang Gimmick. kepilih katanya. Nah ini kita salah satunya kita Bukti, bawa orang yang bukti. kepilih dari Instagram, Dari gak kenal loh. bener. Mungkin kita udah harus mulai buka submission lagi kali ya Rick ya, supaya ketemu orang-orang modalan kayak Rahul yang muda-muda juga, supaya bisa main di HSS. Tentunya gini guys, jadi jangan pernah kayak naik tangga aja, jangan pernah udah start di tengah terus turun lagi, nggak bakal nyampe. Jadi jangan nanggung, kayak ya proses lah yang kayak udah kalau kalian mau main nih usaha gitu buat latihan menarik, latihan keras gitu, kayak ya ngomong baik-baik ke HSS, pihak HSS apa, dan itu memang kayak random juga bukan aku yang kayak dulu kayak langsung ke ininya, enggak, itu benar-benar random gitu, jadi kepilih gitu. Rezeki itu nggak kemana kok, jadi tetap semangat dan jangan putus asa gitu. Tapi juga penasaran dari promotor yang tadi nawarin yang udah bikinin kontrak, terus mau menggaji, kasih mes, itu kenapa nggak diambil kemarin? Karena aku takutnya gini, Scam. aku nggak bisa main di HSS lagi. Oke. Karena itu bener-bener kayak ya udah diambil, udah tanda tangan kontrak, Dia ngatur pertandingannya. iya dia yang ngatur pertandingannya. Nah, terus nggak ada yang kayak omongan izin ke HSS dulu, karena aku kayak menghargai HSS banget. Ya Thank you banget. minimal Terima kasih, lewat Bro. HSS dulu. Oke, itu dari Bali ya berarti ya. Ada dari Bali sama dari Malaysia. Katanya Malaysia, tapi nggak tahu Malaysia beneran bagaimana tuh. Dari Malaysia bisa tahu Rahul dari mana ya? Dia bilang itu bahasa Inggris dan ditranslate di Google kan, jadi ya udah masuk lah gitu. Berarti Rahul ini sampai keluar negeri udah kedengeran juga ya? Keluarga sempet bingung sih, Keluar yang negeri. kayak, kok boxing lagi? Bukannya MMA? Mama lebih senang MMA? MMA katanya. Ada yang diangkat-angkat katanya kan, ya udah tau lah. Didukung berarti ya sama keluarga. orang rumah ya didukung. Selain Jadi, Rahul ada orang rumah yang bertinju juga atau bertanding itu juga? enggak. Berapa Cuman saudara? Aku, 5 bersaudara, aku yang paling kecil. Paling kecil? Iya, dan aku doang yang merantau sejauh ini. Sisanya masih di Medan ya berarti ya? Sisanya di Medan. Dan bener-bener kayak aku memang beda dari yang lain sih. Apa nih bedanya ini? Bisa dibilang kayak apa ya? Beda yang kayak bingung sih jelasin Bingung ya? gimana. Belum mengenal diri sendiri nih kayaknya. Full power maksudnya gimana? Full power yang kayak aktif gitu. Aktif nggak kayak yang lain tuh kayak menyukai satu hal gitu. Titik fokus kepada satu hal itu gitu. Kalau aku nggak. Kalau aku itu Pak gini kayak suka ini nih, tiba-tiba suka ini, tiba-tiba pindah lagi gitu. Zodiakmu apa emang? Jadi, Zodiakmu apa? belum tahu sih Oh, jadi belum tahu ya? sampai sekarang. Karena aku nggak percaya itu. Oh nggak percaya? Iya. Tapi percaya Tuhan ya? Aku punya zodiak itu cuman satu, Apa tuh? nggak ada yang lain. Anjay, apa tuh? Nggak ada Ya, yang lain? Aku mempercaya itu kayak zodiak aku itu nggak ada di orang lain gitu. Oke, ada sendiri. Ada Zodiak Rahul sendiri, ya? khusus Rahul. buat sendiri. Jadi Iya. apa Rahul? Tapi itu mamamu suka MMA kan?
Gimana? Mak? Iya. Mama suka bilang kenapa nggak MMA aja gitu kan? Mama lebih suka ya gitu Iya. kan? Jadi dulu dia sempat nonton tuh yang kayak dia suka lah MMA, udah 3 kali main di MMA 3-0 kan. Jadi dia setiap nonton tuh kayak seneng. Jadi ya kayak Didukung ya? ternyata seru, iya. Padahal dia nggak tahu bisa fatal sih sebenarnya. Ya udah aku tenangin dia, itu nggak bahaya, itu pukulnya ecek-ecek gitu. Oh, Jadi aku settingan gitu gituin ya? biar dia tenang karena kita pengen dia tenang toh. Jadi kayak ya udah. Terus tiba-tiba setelah main di HSS ini nih, baru tiba-tiba kayak dia nanya, kok nggak main MMA lagi? Kok jadi kayak gitu katanya? Tapi dari pertandingan-pertandingan kamu, orang-orang rumah kan di Medan ya. Kamu berarti ada kirim uang ke sana dong berarti untuk bantu-bantu yang di sana. Kemarin belum sempet sih, Belum sempat. minus soalnya. Oh minus ya? Oh bisa? Karena kemarin pas lagi hancur-hancurnya karena masalah yang ya itulah. Yang mana ya? Iya. Gimana ya? Ya masalah percintaan. Ya, jadi akunya sih yang kayak terlalu banyak gimana dan akhirnya merugikan siapapun gitu. Oke. Banyak merugikan pihak siapapun dulunya. Kayak mengecewakan camp aku yang udah bangun aku dari nol gitu. Pokoknya hancur semua. Jadi nggak ikut SEA Games gitu. Oh, sempet mau ikut SEA Games dari tadinya ya? Sempet. Kickboxing. Oh kickboxing. Iya kan? Iya, kickboxing. Waduh, Jadi sayang banget ya. kayak nggak fokus Pak. Jadi kayak hancur semua yang kayak ya salah aku bukan salah ceweknya sih. Oke. Jadi Nyalain kurang sendiri. dewasa dan terlalu bucin aja. Umur berapa tadi? 24 tahun. 24. Masih muda sekali nih. Perempuan sih banyak yang naksir harusnya ya. Kalau udah menang di HSS 5 nanti loh. Target 20.000 penonton sih. Ngantri itu. Kamu mau nyari yang itu juga nggak kelihatan soalnya tinggi banget. Kayaknya bakalan seru banget sih buat ini. Tapi waktu habis HSS 3-4 kemarin, kita belum pernah denger sih sebenarnya. Rahul nih pengen nantang siapa gitu. Kita nggak pernah denger mau nantang siapa. Karena rata-rata lawanmu kita pilih lewat matchmaker. Nah, dari situ aku ngambil kesimpulan yang kayak HSS kan ngasih yang terbaik terus nih. Nah, jadi aku nggak kayak ada kepikiran mau nantang sih. Oh, Pasti udah dikasih yang terbaik gitu. Tapi kan pasti ada aja kayak petinju. Abis ini mau lawan siapa gitu, dia udah tahu lawannya. Atau mungkin nih orang kayaknya Emang kesel inspirasi gitu, nih, inspirasi Rahul. Pengen Rahul lawan gitu misalnya. Kayak contohnya Yunus aja banyak yang mau lawan gitu loh. Dari pro, amatir, selebriti, orang nggak kenal pengen lawan Yunus gitu Iya. kan. Untuk sebagai Rahul beda. Beda. Kalau untuk Rahul nih kayak Rahul pengen capai satu titik dulu. Kalau udah pede baru Rahul nantang. Oke, titiknya apa nih? Titik itu gimana Rahul udah jadi champion dan ya udah kayak nggak ada yang keras gitu. Udah bingung mau lawan siapa lagi Iya. gitu ya. Nah baru nyari. Berarti sampai sekarang nggak ada tahu mau lawan siapa gitu ya. Nggak tahu, nggak kepikiran ke situ. Lawan Paris Fernandes kan kelasnya sama nih 66 kg. Berani nggak? Kayaknya Paris nggak mau sih. Oh Paris nggak mau. Iya, aku pur satu ronde itu aku nggak mukul, dia mukul terus gitu. Berani sih. Satu ronde di pur. Gila ini ya. Lumayan keras nih Rahul ya. Anak keras tuh. Ninja Karo. Widih. Ber, tunjukin Ber. Belum dipompa lagi nih bang. Tapi ya makasih banget juga udah mau datang ke podcast HSS ini kan. Kita mau ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Apalagi tadi sudah sampai curhat-curhat soal percintaan ya. Percintaan yang banyak. Tapi ini merugikan tolong pihak. editor nanti upload di Instagram juga ya. Kita kasih lihat ceweknya ini. Siapa tahu dimaafkan dan bisa kembali. Jangan bang. Tadi Panya ya. Fanya. Jangan bilang sebut namanya bang. Soalnya takutnya dia udah punya pacar tuh. Oh. Aku nggak berharap dia balik sih. Cuman kayak ya udah. Maksudnya kayak setelah percintaan kita ini ya udah kita sama-sama jadi lebih baik dan jangan merusak yang lain lagi itu. Karena memang dulu ya akunya sih yang rusak dan merusak gitu. Jadi nakal aku bang. Bandel ya? Bandel, Tapi parah. nggak nyampe narkoba kan? Enggak. Bagus. Apa yang paling nakal kamu lakuin itu apa biasanya? Minum-minum. Wah, Mabok. itu Mabuk mah iyalah. gimana dibilang? Abang paham lah. Mabok di mana biasanya? Nggak mabuk sih. Oh, nggak mabuk. Dia nggak mabuk soalnya. Kamu? Aku nggak juga. Enggak juga. Sehat Iya. berarti ya? Sehat bang. Kalau mabok-mabokan kan kita bisa arahin di otot yang mana nanti soalnya. Nggak lah, jangan. Atlet nggak boleh mabok-mabokan, bahaya. Nah, terus apa namanya? Sekarang masih kontak-kontakan sama si Fanya ini? Oh, udah nggak, udah lost kontak. Lost kontak. Iya. Dia orang mana emang? Dia orang Cibubur. Cibubur. Nama lengkapnya siapa?
Amaria Vanya. Tuh. Coba cari tadi. Coba dicari lagi dong IG-nya. Jangan bang, udahlah bang please bang. Aku nggak mau nengok-nengok apa lagi loh. Jangan, Nanti- semoga jangan ketemu. Agak ini ya apa, mengingat masa lalu loh. Cari di following ini Rahul. Ih ada lagi. Semoga jangan ketemu. Yang mana? Enggak bang, aku nggak mau nengok bang ah. Enggak, Udah, yang bang. mana? Yang mana? Nanti nangis Jangan, dia. Coba. Mau tahu. Aku nggak follow-followan sekarang bang. Enggak, yang mana orangnya? Nggak Yang tahu gede. aku sekarang bang. Maria. Maria. Oh, Maria. Maria Vania. Bukan. Ini bang. Yang ini. Overclaim jadinya ya, overclaim. Bukan ini loh. Bukan bang, serius bang, bukan bang. Amaria. Tapi bagus ya. Apa ya? Itu bang yang merah. Oh. Oh, warna hijau. Yang ini, Bang. kah? Enggak, dia pasti hilang enggak, bukan itu bang. Ya, kamu nanti ya pokoknya semoga dia dengar pesan-pesan kamu lah. Pasti Kalau denger sini. kamu ini sebenarnya menyesal gitu kan. Menyesal dan tidak berharap balik dan yang kayak ya udah, maksudnya kayak cuman sekedar minta maaf aja dan menyesali semuanya, yang kayak nggak bisa ngasih yang terbaik dan cukup jadi pelajaran dan jangan diulangi lagi lah gitu. Terus nanti dari HSS 5 biasanya uang yang kamu dapetin dari pertandingan itu diapain tuh? Nah, kalau ini kan nggak nombok lagi nih. Biasanya aku pengen kirim. Kirim ke Aku orang tua. udah 3 tahun nggak balik dan aku pengen bawa uang itu yang seadanya, ya udah kayak pengen ngajak jalan orang tua dan yang lainnya. Makan. Jadi Makan. rencana Iya. abis HSS 5 ini menang, Iya. terus bawa sabuk pulang, datang ke Bawa sabuk Medan, pulang. ajak keluarga makan-makan itu targetnya. Iya. Semoga tercapai ya. Ngajak Semoga jalan-jalan tercapai ya. keluarga. Amin, amin, amin. Masih bisa. Sadarku. Nangis, Pak. Gila. Semoga mulia ini masuk surga pasti ini. Amin, amin. Nanti Oh. aku lempar tali gini. Kalau aku udah masuk surga gini, Nah, abang ngayal nih, mulai di ngayal. bawah kan, Oh, iya. aku tarik gini. Kita di neraka itu Iya. seperti itu kejauhan. Nyam- Nyampe setengah, handphone gitu. Kalau handphonenya udah dikasih, baru lepas gini. Jadi maling Iya. dia. Maling surga dong. Ya udahlah kalau gitu kita pamit dulu. Kalian coba boleh komen kira-kira fighter siapa lagi yang mau kita undang di podcast HSS, terutama fighter-fighter dari HSS 5. Good luck untuk Rahul, good luck juga untuk Larry. Semoga kalian punya pertandingan yang panas di atas ring dengan perebutan sabuk WBC. Jangan lupa datang ke Indonesia Arena 21 April, tiket sudah dijual. Thank you.